Halo teman-teman, masih semangat gak nih buat belajar lebih lanjut tentang Canva dan fitur-fitur di dalamnya? Nah, untuk materi hari ini adalah materi lanjutan dan ini juga termasuk materi update alias terbaru nih teman-teman di Canva Camp ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang media ajaib atau magic media in Canva. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas sesaat lagi, jadi tetap semangat dan stay tune untuk ngikutin materi kali ini. Nah, pembahasan materi hari ini adalah terkait penggunaan media ajaib Canva, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Magic Media. Ini tuh adalah materi update, teman-teman. Materi update dari Canva Camp. Pembahasan topiknya itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah kita tahu lebih dulu nih, media ajaib itu sebenarnya apa dan bagaimana penggunaannya. Di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait penggunaannya, yaitu untuk membuat gambar, grafis, dan juga video. Lalu yang terakhir itu adalah tambahan. Jadi itu adalah pro tips gitu ya, atau uh, hacks atau FYI gitu. Apa perbedaan dari media ajaib versus AI Canva? Nah, AI Canva ini teman-teman sebagai informasi bahwa ini tuh fitur terbarunya dari Canva yang baru rilis dari di tahun ini. Oke, lanjut aja. Jadi untuk bisa akses media ajaib ini tuh di mana? Itu kita bisa akses itu ketika kita ada di lembar kerja. Jadi ketika mau buat dokumen baru, membuat proyek desain, nah itu baru kita bisa cek di sebelah kiri ini. Di panel sebelah kiri itu ada media ajaib atau magic media. Kalau teman-teman pakai versi yang bahasa Inggris itu tulisannya magic media. Nah, ketika diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada gambar, grafis, dan video. Jadi media ajaib itu apa? Nah, sebenarnya media ajaib ini adalah fitur dari Canva yang menggunakan pemanfaatan AI juga nih teman-teman, atau AI ya, Artificial Intelligence. Fitur ini sebenarnya sudah ada dan di sini itu adalah penggunaannya untuk membuat grafis, gambar maupun video itu dengan kita masukkan atau menginput dan mendeskripsikan dari imajinasi kita, teman-teman. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah imajinasi kita. Jadi kita bebas nih untuk berimajinasi terkait objek apa sih atau apa yang ingin kita buat. Nah, karena media ajaib ini sebenarnya adalah alternatif nih, teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan suatu objek karya itu yang bukan sesuatu yang umum atau generik gitu. Jadi ini lebih yang ke unik dan imajinatif. Makanya disebut sebagai ajaib ya, karena mungkin sesuatu yang di dunia nyata itu nggak ada, tapi kita bisa buat nih lewat media ajaib ini. Ya, contohnya kalau di realistis itu adalah kucing, nggak mungkin ya kucing misalkan naik sepeda, itu kan nggak mungkin kalau in kenyataan atau dalam dunia nyata. Nah, tapi lewat media ajaib ini kita bisa nih untuk membuat gambar seperti itu. Nah, oke, dan kita lanjutkan untuk nah, lalu di penggunaan media ajaib ini sebenarnya penggunaannya kayak gimana sih gitu kan. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah di bagian kolom teks yang di sini. Jadi ketika teman-teman mau bikin objek atau elemen, itu teman-teman udah tentuin dulu nih mau bikin dia itu berupa gambar ataukah dalam berupa grafis. Jadi yang sering luput itu adalah gambar dan grafis. Jadi itu sesuatu yang berbeda ya. Kalau gambar itu dia lebih realistis. Gambar yang dihasilkan itu berupa foto. Sementara kalau grafis itu dia itu ilustrasi. Jadi bentuknya adalah lebih ke kartun. Terus dia bisa juga ilustrasi cat atau lukisan kayak gitu. Dan juga untuk desain 3D ataupun dua dimensi juga. Tapi untuk grafis ini dia lebih simple karena dia nih basicnya adalah ilustrasi. Sementara kalau gambar ini biasanya lebih kompleks dan lebih realistis gitu sih. Di sini di bagian bawah tadi, di bagian bawah dari kolom kolom teks tadi ada gaya dan persegi. Jadi persegi ini adalah ukuran. Jadi kita bisa menentukan nih ukurannya mau square 1:1 atau dia itu nanti untuk ukuran portrait untuk reels atau juga landscape nanti kalau misalkan mau buat YouTube ataupun juga presentasi. Nah, penggunaan media ajaib ini
Ada di 3 kategori yang tadi sudah disebutkan, gambar, grafis, dan juga video. Nah, yang ini udah dijelasin tadi ya, dan yang perlu diperhatikan itu adalah di bagian ini, di limitnya. Karena untuk generate media itu ada limitnya nih teman-teman. Ini maksudnya ada pro dan free ini apa? Jadi untuk akun pro itu kita bisa generate, ini mungkin aku kurang tahu tapi di akun itu ada 499. Nah, sementara untuk free itu 50. Ini untuk gambar dan grafis sama jumlahnya 499 dan free 50. Kalau di video ini dia itu cuma 50 dan untuk yang gratis itu cuma 5 kali generate. Dan untuk sekali generate itu nanti munculnya itu 4 4 gambar dan 4 grafis ya. Kalau untuk video ini tuh cuma satu aja teman-teman. Jadi dia lebih terbatas gitu. Nah, oke langsung di prakteknya. Kalau kita mau bikin gambar gimana nih? Nah, tadi kita pilih di bagian gambar dan kita ketikin aja promptnya. Dan ini adalah contoh sederhananya. Jadi aku bayangin ada kucing yang lagi naik skateboard di tengah jalan keramaian gitu. Dan makanya di sini aku tulis ada kucing skateboard. Nah, ini adalah kata kunci sebenarnya. Kucing di atas skateboard di keramaian, lalu lalang orang di tengah jalan kota. Makanya ini ada perkotaan, ini ada orang, dan ini ada kucing, dan ini jalanan. Nah, ini nanti setelah kita udah ketikin, kita tinggal generate gitu. Waktu kita generate ini adalah prosesnya. Jadi ini untuk prosesnya itu nanti visualnya muncul kayak gini, teman-teman. Ada kata kunci yang terdeteksi. Dan ini adalah gambar yang dihasilkan. Kali generate itu ada empat gambar yang dihasilkan. Nah, nanti kalau kurang sesuai, nanti bisa dibuat lagi. Nah, setiap membuat lagi itu akan berkurang kreditnya. Jadi, tadi misalkan pakai akun yang free, dari yang 50 akan berkurang satu sekali generate. Nah, ketika belum sesuai dan generate lagi, itu akan berkurang satu lagi, jadi 48. Kayak gitu, dan seterusnya. Nah, untuk pilihan yang dihasilkan itu, ini adalah gayanya ya. Alias kayak di foto itu kan ada kayak ada filter efek dan kayak gitu kan. Nah, ini sebelum membuat desain elemennya itu kita bisa pilih nih di sini teman-teman. Kita bisa menentukan kayak gimana ya gitu. Gambaran gambaran foto yang pengen aku hasilin tuh kayak gimana nih? Apa yang dia tuh realistis banget atau dreamy dreamy yang ada blur-blurnya atau yang dia itu jelas karena mau buat foto produk misalkan. Nah, ini kan untuk yang seperti ini biasanya untuk foto produk. Kalau yang ini itu lebih ke sinematik ya, untuk kayak film atau poster film atau juga cerita yang kayak gitu. Nah, ini bisa dieksplor sebenarnya teman-teman. Nah, ini adalah contoh hasil generate-nya. Jadi untuk hasil yang di Nah, untuk setiap generate itu muncul 4 visual. Jadi 4 visual. Ini untuk generate-nya. Ini walaupun sama ya teman-teman. Kita sama memasukkan kata kunci. Tapi ketika kita menambahkan gaya di sini. Ini ada kita tadi pemilih gaya yang di sini ya. Nah, ketika kita klik akan muncul di bagian sini. Nah, walaupun kata kuncinya sama. Tapi ketika kita mengganti dengan gaya yang berbeda. Nanti generate-nya itu beneran beda banget. Ini masih ke kategori yang gambar ya, bukan grafis. Karena di sini pilihnya yang gambar. Next, kita ada membuat grafis. Bedanya apa sama yang tadi? Seperti yang udah bilang, kalau di grafis ini dia lebih ke ilustrasi, makanya hasilnya jadi kayak gini. Ini adalah kartunis nih hasil dari generate di grafis. Ini hampir sama sih untuk ketentuannya. Masukkan 5 atau lebih kata kunci untuk mendeskripsikan dari gambar yang ingin kita hasilkan atau grafis yang kita hasilkan. Nah, di sini random aja nih serba kucing nih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa explore lagi untuk contohnya. Jadi untuk ini ada kucing pakai jaket, terus helm, jam tangan, dan sepatu di atas skateboard. Ini jam tangannya, oh ini ada ding. Ada yang
generate-nya itu bisa sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, tapi kalau terlalu detail, nah kadang itu juga agak rancu untuk hasilnya. Jadi kita untuk generate ini apa ya namanya? Kita perlu untuk bereksperimen gitu. Oke, cocok nggak sih ini atau gambarnya ini kurang deh. Kita bisa tambahin di prompt-nya. Ketika ini kurang sesuai, kita bisa revisi dan generate ulang. Nah, untuk pilihan gambar, untuk yang ilustrasi ini lebih sedikit. Jadi ada 3 kategori aja, gaya, yang sederhana, anak artistik, atau yang detail. Kalau yang sederhana tuh kayak gini. Nah, ini tuh lebih kayak outline gitu. Nah, ini nanti juga gambar yang dihasilkan tentu berbeda juga nih, teman-teman. Nah, kayak gini misalkan. Yang ini di sini, ini adalah sama-sama teks prompt-nya. Yang ini menggunakan gaya sketsa, yang ini gaya geometris. Nah, kalau yang sketsa tuh dia kayak coretan pensil ya. Dia bentuknya agak lebih realistis. Nah, sementara kalau yang ini tuh kartunis banget dan bentuk shape. Ini biasanya untuk desain-desain geometris yang rame di tahun 2024. Nah, sama kayak yang di gambar tadi, jadi kalau kita masukin gaya yang berbeda, hasil generatnya pun juga akan berbeda. Ini bisa dieksplor lagi nih, teman-teman. Dan di media yang lanjut untuk klip video, ini teman-teman bisa masukin promptnya di sini dan sebetulnya untuk yang video ini lebih tricky teman-teman karena selain kita memikirkan atau membayangkan dan juga mengimajinasikan secara visualnya, kita juga membayangkan gerakan apa sih yang akan dilakukan si objek atau ada objek ini. Nah, dalam video itu kita bisa juga nih teman-teman menentukan angle atau arah kameranya itu dari kemana sih. Misalkan kita mau bilang zoom in ke arah kiri gitu atau kita bisa tambahkan itu zoom in perlahan fokus di objek. Nah, itu bisa ditambahkan untuk generate video. Biasanya untuk generate video ini akan lebih lama daripada generate gambar ataupun grafis. Dia memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 menit, ini tergantung dari em, kecepatan internet juga ya, teman-teman. Ini dipengaruhi dari kecepatan internet juga. Dan di sini nih, nah, gunakan satu dari 34 kredit karena ini udah generate beberapa kali dan tinggal 34 kredit aja. Jadi ini tuh diupdate tiap bulan ya. Nanti em, tiap bulannya per tanggal 1 akan diupdate jumlahnya. Misalkan bulan ini cuma dipakai 2, nah bulan depan akan full lagi tetap 50. Walaupun yang di bulan kemarin nggak dipakai. Nah, ini kita juga bisa menentukan untuk ukuran atau size videonya. Misalkan kita ingin untuk Reels, ya kita ketikkan aja untuk video size Reels 9:16 atau HD kayak gitu. Atau bisa juga sebutin portrait. Nah, kalau portrait itu maksudnya yang berdiri. Kalau landscape itu untuk yang presentasi atau video YouTube ya. Nah, ini adalah contoh dari hasil generate video. Ini sebenarnya agak random dan agak kurang bagus sih, masih kurang bagus untuk generate videonya menurut aku. Nah, ini adalah contoh simple dari hasil generate videonya. Ini kata kuncinya sedikit sekali sih, jadi makanya untuk generate-nya jadi agak kurang. Di sini cuma disebutkan jendela ajaib masa depan, ada awan dan bintang dan juga cahaya. Jadi dia si Magic Media ini menerjemahkan dari kata kunci yang kita masukkan. Oh, ternyata kita butuh ada awan, udah ada awan, ada bintang, ada cahaya, dan ini ada jendela. Nah, masalahnya adalah dia jendela yang terbang gitu. Nah, ini berarti kita harus generate ulang untuk menambahkan sesuatu. Nah, nanti untuk bisa menambahkan, misalkan udah sesuai, nah untuk nambahinnya kita tinggal klik atau drag aja. Begitupun tadi juga yang di
gambar ataupun grafik. Nah, ini ya, kalau bahasa Inggris jadinya Magic Media. Nah, lanjut, ini adalah contoh dari um, prompting dari Magic Media yang pakai teks promptnya kayak gini. Video potret dengan potret itu maksudnya orang ya. Dia fokus ke orang. Jadi video potret dengan peralihan fokus stabil. Jadi ini ada gerakan kan, peralihan fokus stabil seorang wanita yang berdiri di kantor menggunakan gaya sinematografi. Makanya dia gambar yang dihasilkan, oh, smooth, lumayan smooth ya. Nanti tinggal di cropping aja. Nah, dan ini adalah hasil generate gambar. Ya. Ini adalah hasil generate gambar yang dari Magic Media. Lumayan bagus loh teman-teman. Ini keren banget ya. Ini yang ini lebih realistis. Kalau yang ini tadi yang versi agak kartunis ya. Nah ini juga ini kelihatan oke loh. Nah dan yang terakhir adalah apa sih bedanya media aja versus Canva gitu kan? Bedanya adalah kalau di media ajaib itu kita aksesnya tadi di lembar kerja. Jadi kita bikin dokumen, bikin proyek baru. Nah, kita baru bisa akses si media ajaib. Sementara kalau di AI Canva itu tuh ada di beranda. Jadi di dekat di atas kolom pencarian itu ada AI Canva. Nah, di situ kita bisa klik langsung klik aja di situ. Nah, terus kalau yang di sini nanti unduhnya itu dengan memasukkan gambar yang tadi hasil generate. Jadi ketika udah dapat kayak gini, ini dimasukin dulu nih di lembar kerja biar nanti tuh masuk klipnya. Kalau kita nggak klik, nggak dimasukin di lembar kerja, itu nanti nggak tersimpan ya gambar ataupun hasil generate-nya tadi hasil generate-nya tadi itu nggak tersimpan. Jadi akan hilang gitu. Jadi kalau mau disimpan, dimasukin di dalam proyek desain kita. Nah, sementara kalau di AI Canva, ini nanti itu bisa diunduh langsung. Dan misalkan kita nggak unduh, itu tetap masih tersimpan di akses kita. Dan kalau yang di sini, ini tuh bisanya cuma untuk bikin gambar, grafis, dan juga video. Sementara kalau yang di AI Canva ini lebih kompleks, teman-teman. Sebenarnya nggak cuma untuk bikin desain aja, dia bisa juga bikin dokumen, bikin presentasi, bikin juga untuk konten media sosial, kayak gitu. Jadi ini um, lebih apa ya, lebih kompleks penggunaannya. Nah, tapi di sini juga sama, keduanya punya jumlah kredit untuk generate. Jadi ada limitnya. Nah, kalau yang di media ajaib ini 499 tadi yang gambar, grafis, dan yang terakhir ini adalah yang video. Sementara kalau yang free tadi cuman di ini ya 50, 50 dan 5. Sementara kalau yang di AI Canva ini jumlahnya segini nih teman-teman. Jadi 499 dan juga 20 untuk free. Ini 20 ini untuk keseluruhan ya. Jadi itu entah mau bikin video, mau bikin untuk um, proyek template atau mau bikin template nih itu bisa. Jadi untuk per eh, hasil yang di generate itu nanti akan berkurang satu per satu. Nah ini adalah contoh generate dari AI Canva. Ini lebih apa ya? Lebih realistis. Ini adalah contoh promnya. Ini kelihatan gak sih? Jadi ini adalah kita masukin kata kunci seorang laki-laki. Oh, kita ini harus lebih spesifik ya. Jadi kalau bisa untuk mengenerate sesuatu itu kita kalau bisa lebih spesifik bahkan kayak dari warna kulit bahkan orangnya misalkan kita pengennya orangnya Indo biasanya kalau kita nggak sebutin tuh yang keluar adalah orang bule teman-teman jadi kalau mau lebih spesifik lagi kita sebutin aja jadi ada cowok atau laki-laki berkulit sawo matang berwajah Asia atau bahkan nanti misalkan bisa aja ditambahin gitu ya berwajah eh, kuning langsat atau kulitnya
putih itu bisa dimasukin kayak gitu. Matanya belok. Nah, bahkan bisa dideskripsikan kayak gitu. Semakin detail dan jelas, nanti hasil generatnya itu akan lebih sesuai mungkin dengan ekspektasi kita. Di sini ada pilihannya, jadi setiap generate sama kayak yang di Magic Media itu ada 4 generate. Ini adalah deskripsinya, seorang laki-laki berkulit sawo matang di depan laptop. Di samping dan ada gelas mug kopi dan kemasan pouch kopi dengan latar background kantor dan rekan kerja dengan tone foto warm black. Nah, ini ada di sini aku sebutin latar background bokeh. Bokeh itu maksudnya yang agak blur kayak gini ya. Hanya di sini keluarnya ada yang ada lampu-lampunya. Ini namanya bokeh. Nanti teman-teman bisa explore lagi terkait kayak jenis fotonya itu apa sih. Kalau backgroundnya blur ya sebut aja background blur. Atau nanti backgroundnya putih polos, nah itu bisa disebutin juga. Jadi semakin detail atau semakin mendeskripsikan gambar yang kita pengen itu nanti hasil generatnya akan lebih oke lagi. Nah, yang di sini tuh lumayan realistis menurutku teman karena ini matanya sudah mulai oke. Walaupun ada di sini ini agak matanya nggak fokus gitu. Nah, ini kita bisa pilah-pilah lagi. Dan itu dia adalah terakhir materi hari ini. Nah, jadi itu dia media ajaib dan AI Canva. Dan untuk teman-teman terus eksplor dan uji coba ya hasilkan desain yang unik dan dari image. Nah, jadi itu dia materi tentang. Nah, jadi itu dia blah. Nah, jadi itu dia materi dari media ajaib Canva. Nah, teman-teman untuk mau, nah ini adalah, terus. Nah, ini adalah contoh generate dari AI Canva yang tadi dan kita mau coba praktek dulu nih. Ya, mau praktek tidak? Nah, kita mau praktek dulu. Ini aku tunjukin teman-teman gimana kita bisa akses media ajaib dan juga akses AI Canva tadi. Nah, kalau AI Canva tadi ada di sini ya. Jadi di beranda itu terus di sebelah sini. Jadi AI Canva kita klik, dia akan muncul. Nah, ini bisa buat gambar, buat draft dokumen, atau ini juga bisa bikin yang pakai kode apa tuh namanya, atau bikin kayak permainan game berbasis kode-kode. Tapi ini cuman untuk internal aja sih. Maksudnya dia tidak bisa diekspor untuk umum publik. Masih ngomong apa sih kalau udah nganter gue? Allah. Nah, ini di sini bisa kita explore nih. Di sini ada banyak banget. Oh, ternyata dari AI Canva kita bisa bikin seperti ini, seperti itu. Nah, ini untuk lebih kayak foto produk. Kalau yang ini lebih kayak desain ilustrasi. Bahkan bisa juga bikin bagan. Bisa bikin permainan. Jadi ini yang tadi permainan itu ya. Nah, karena kita mau bandingin dari AI Canva sama dengan Magic Magic Media itu apakah sama? Ini kita masukin aja di sini kucing bersama domba sedang berada um, di padang pasir pasir mengenakan jubah
dan ada sinar matahari yang menyingsing dengan langit biru. Ini rada imajinasinya kayak udah kita coba ya. Ini imajinasinya adalah kucing bersama domba sedang berada di di padang pasir menggunakan jubah dan ada sinar matahari yang menyingsing dengan langit biru. Nah, ini adalah hasil generatnya teman-teman. Lebih kayak superhero ya. Nah, ini nanti semakin detail akan gambar yang dihasilkan akan semakin banyak. Jadi ini memudahkan banget kalau kita mau bikin buku cerita tuh jadi lebih enak ya karena udah langsung. Hanya kekurangannya adalah eh, objek. Misalkan kita udah suka sama objek yang ini, karakter kedua ini. Ini kita nggak bisa ulang lagi. Maksudnya kita nggak bisa dapetin karakter itu yang sama dan sama terus gitu. Kayak contohnya di sini kucingnya nih agak mirip sebenarnya, tapi di sini dombanya itu berbeda tuh kan. Nah, di sini kita nggak bisa pengulangan dan misalkan nanti generate lagi, ini tinggal di copy lagi, nah nanti masuk di sini. Ini kita bisa edit lagi untuk gayanya, misalkan mau ditambahin gayanya yang kayak gimana, ini bisa banget. Nah, cuma di sini perhatikan ini generate-nya tinggal segini ya. Ini berkurang terus setiap generate akan berkurang, teman-teman. Setiap generate akan berkurang. Waduh, udah kayak superhero kan? Hmm. Nah, ini bisa em, di editor, bisa diedit atau bisa diunduh langsung. Dan ini tuh nggak akan hilang karena hasil generate-nya akan ada dan tersimpan di sini. Sementara kalau di media media ajaib itu nggak bisa. Di media ajaib ini dia tidak bisa. Nah, kalau di media ajaib itu bisa diakses ketika kita buka lembar kerja seperti ini. Kita bikin lembar kerja di sini dan kita mau tambahin elemen. Nah, kalau elemen generik itu kan biasanya kayak misal uh, makan popcorn sambil nonton TV, nonton film. Nah, gambarnya biasa kan kayak gini. Dan ini kan pro ya, untuk pro. Nah, kita bisa dapetin gambar yang free atau kan kita pengen banget nih dapetin yang modelan seperti itu. Kita bisa deskripsikan untuk dapetin visual gambar foto yang kelihatannya itu kalau di elemen tuh pro, tapi kita bisa dapetinnya secara free lewat di um, ini tadi media ajaib. Jadi cara pakainya bagaimana kita tambahkan media ajaib. Ini apa tuh? Nah, untuk ini kita lebih detail ya. Itu akan maka cuma mau terlihat tangannya atau kelihatan mukanya. Nah, ini cowok atau cewek. Misalkan kita cuma pengen kelihatan tangannya, berarti tangan yang sedang mengambil popcorn sambil dengan background layar TV film. Loh. Nah, karena kita mau fokusnya di tangan, jadi gambar fokus ke tangan yang sedang mengambil gambar dengan background layar TV film. Nah, ini nanti kita kira-kira gambar yang dihasilkan kayak gimana? Apakah nanti jadi sesuai dengan, oh my God. Nah, ini kadang uh,
Generate-nya itu nggak sesuai ya kayak gini nih teman-teman. Ya masa mau ambil pulpennya begini? Kan ini juga masa begini. Nah mungkin karena bukan mengambil tapi lebih ke apa kalau pulpen ya? Mencubit, menyomot dengan tiga jari. Nggak usah deh, nanti lagi. Dengan ujung jari, jangan dan deklaratif. Oke. Jadi kita tambahin gaya aja. Kita tambahin gayanya yang apa yang kira-kira long exposure. Oke. Nah, ini adalah contoh prom yang gagal. Tidak mungkin kita mengambil popcorn seperti ini, Mas. Nah, ini kan jadi kayak gini. Kita harus mencari benar-benar kayak kata-kata yang pas itu yang kayak gimana. Menjemput atau mengambil atau apa ini. Ini lumayan ya ini ya. Nah, nanti ketika kita buat lagi, ini generate-nya akan berkurang nih. Sebenarnya adalah di sini. Ini bakal exposure kali yang foto deh. Nah, nanti ketika generate lagi, buat lagi itu berkurang. Jadi perlu diperhatiin untuk memasukkan kata kunci yang pas biar gak generate berkali-kali. Apalagi untuk pengguna free ya. Karena kayak disayang-sayang banget. Nah, baru nih kelihatan dapet. Nah, kadang gitu, kita harus generate berkali-kali buat bisa dapetin hasil gambar yang kita mau. Misalnya kita nggak suka nih sama ukurannya. Nah, tapi perhatiin ya, ini kita harus masukin dulu nih. Misalnya ada gambar yang kita suka. Jangan sampai hilang. Karena ketika kita buat lagi gambar yang udah di-generate di sini, itu nggak bakal balik lagi. Nggak akan ada lagi maksudnya. Ini bisa kita tambahin dengan, oh, kita tambahin di sini aja. Nah, kita bisa pilih di sini persegi, horizontal, tapi kita coba yang vertikal. Bagaimana kalau kita generate lagi? Hasilnya akan seperti apa? Nah, hasil generate-nya kayak gini, dia ukurannya portrait yang lebih realistis kan kalau yang sekarang. Nah, tapi ini ada juga yang kurang realistis. Jadi ini kita pilih aja. Masa cuma nunjuk doang kan? Yang ini juga nih agak kurang ya. Jadi kita harus pastiin bener-bener ya. Ini enggak pas tapi kurang. Nah, ini enggak nyentuh. Dan ini tangannya juga kurang realistis. Ini 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 kena sih. Ya yang cocok cuma satu ini sih. Nah, ketika kita generate lagi ini masih sama, promnya tidak diganti. Generate lagi, nanti dia akan kasih alternatif lain. Hanya saja nanti kreditnya tetap berkurang. Jadi perlu ditimbangkan mau generate ulang atau enggak, atau mau ditambahin dulu. Nah, ini masih, nah ini lumayan nice nih. Ini lumayan lumayan guys. Nah udah kayak gitu aja sebenarnya untuk penggunaannya. Jadi teman-teman bisa explore lagi, gali lagi. Ini misalkan tadi dengan prompt yang sama kita
pindahkan di grafis akan jadi seperti apa coba? Maunya yang versi garis tunggal. Kita buat grafisnya akan jadi seperti apakah dia? Ini lebih kayak untuk moodboard ya, atau sketchboard. Oh ini nanti konsepnya mau bikin kayak gini nih, ada telepon, ada tangan. Nah, ini adalah contoh untuk konsepting. Kan bisa lebih cepat nih kalau kayak gini. Nah, jadi itu tadi materi. Nah, jadi itu tadi materi hari ini tentang media ajaib Canva. Jadi teman-teman sekarang udah bisa ya untuk explore dan uji coba terkait imajinasinya teman-teman buat bikin desain yang unik dan menarik tentunya. Dan sekian dan semoga Nah, jadi sekian. Semoga bermanfaat materi hari ini. See you, bye-bye. Nah, itu tadi materinya. Jadi itu tadi materinya. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan see you, bye-bye.